Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, saya akan mempresentasikan anggaran produksi dari kelompok 8, yaitu Ardensyah Ramadan. Baik, saya langsung jelaskan saja. Yang pertama itu, apa itu anggaran produksi? Jadi, anggaran produksi itu adalah rencana anggaran yang mengestimasikan biaya produksi dalam periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan jadi ada fungsi anggaran produk, yaitu yang pertama pengelolaan biaya, pengelolaan persediaan, perencanaan produksi, dan menentukan harga jual. Dan lanjut, tujuan anggaran produksi bagi perusahaan, yang pertama itu menjaga keseimbangan keuangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi internal. Dan kelima, yang terakhir, memfasilitasi perencanaan jangka panjang. Dan ada juga komponen dalam anggaran produksi, yaitu bertujuan untuk memperkirakan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi sehingga merupakan bagian penting dari perencanaan operasional perusahaan agar efektif. Anggaran ini juga harus mencakup beberapa komponen utama, yaitu memastikan kelancaran dan efisiensi operasionalnya. Lanjut, dan di sini juga ada komponen-komponen dalam arah anggaran produksi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, estimasi produk mencakup perhitungan jumlah unit barang yang harus diproduksi dalam periode tertentu. Dan ada juga yang kedua, anggaran bahan baku mencakup jumlah dan biaya bahan yang diperlukan untuk memenuhi target produksi. Yang ketiga, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini mencakup biaya yang dibutuhkan untuk tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi. Yang keempat, anggaran overhead pabrik yang mencakup biaya tidak langsung yang berhubungan dengan produksi seperti fisik, listrik, air, pemeliharaan mesin, dan biaya administrasi pabrik. Yang kelima, anggaran persediaan. Komponen ini mencakup biaya penyimpanan stok barang jadi dan bahan baku. Dan keenam, yang terakhir, biaya produksi lainnya meliputi biaya yang tak terduga yang mungkin timbul selama proses seperti biaya perbaikan mesin dan fluktuasi harga bahan baku. Dan di sini juga ada faktor internal dan eksternal dalam penyusunan anggaran produksi. Jadi ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Penting untuk membedakan antara faktor internal dan eksternal yang berperan dalam menyusun anggaran karena unsur utama akuntansi anggaran ini dapat memberikan dampak dan berbeda terhadap proses perencanaan dan pengelolaan anggaran produksi. Dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangan anggaran produksi bagi perusahaan. Yang pertama kelebihannya itu proses ini membantu perusahaan menyeimbangkan penjualan, persediaan, dan produksi sehingga mengurangi risiko memproduksi barang secara berlebihan atau kekurangan unit yang memenuhi permintaan. Yang kedua, anggaran ini memberikan panduan bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam produksi, karena mereka memahami dengan jelas apa yang diharapkan oleh manajemen untuk periode mendatang. Dan ketiga, dengan anggaran yang jelas, perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan tenaga kerja, ruang pabrik, dan mesin secara efisiensi. Dan ada juga yang terakhir untuk kelebihannya, anggaran ini dapat memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam waktu yang diharapkan. Dan di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, anggaran ini didasarkan pada estimasi yang mungkin tidak selalu cukup akurat dan fleksibel untuk menangkap perubahan dalam dinamika pasar. Dan kedua, proses penyusunan anggaran umumnya memerlukan waktu dan tenaga yang signifikan dan tim manajemen yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kegiatan lainnya. Dan yang ketiga, karyawan ini perusahaan mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait rencana anggaran yang diajukan oleh tim manajemen. Dan keempat, yang terakhir kekurangannya itu anggaran ini cenderung lebih bermanfaat bagi perusahaan yang sudah mapan. Karena perusahaan baru mungkin tidak memiliki cukup data histori untuk memperkirakan penjualan. Dan di sini juga ada metode penyusunan anggaran. Yang pertama itu
Metode berdasarkan ketersediaan bahan baku dalam metode ini menyusunkan anggaran didasarkan pada jumlah dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Yang kedua, metode berdasarkan kapasitas produksi metode ini menitik beratkan pada kemampuan pabrik atau fasilitas produksi dalam menghasilkan barang. Yang ketiga, metode berdasarkan waktu produksi metode ini memperhitungkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dari awal proses hingga produk jadi. Dan terakhir, metode berdasarkan anggaran biaya tetap dan variabel. Metode ini membedakan antara biaya tetap seperti sewa pabrik, gaji karyawan, tetap serta biaya variabel seperti bahan baku dan energi yang digunakan dalam produksi. Dan cara menghitung anggaran produksi itu, proses perhitungan anggaran produksi memerlukan ketelitian dan memahami yang baik terhadap semua komponen biaya yang terlibat. Dan langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk menghitung anggaran ini secara efektif, yaitu anggaran produksi sama dengan kebutuhan penjualan ditambah persediaan akhir dan dikurangi persediaan awal. Dan contoh anggaran biaya produksinya, jadi semisalnya sebuah perusahaan memperkirakan penjualan sebanyak 10.000 unit produksi selama satu kuartal. Dan perusahaan ini mempertahankan persediaan akhir sebanyak 2.000 unit. Dan pada awal periode perusahaan ini memiliki persediaan sebesar 1.500 unit. Maka perhitungan anggaran produksinya adalah anggaran produksi yang tadinya 10.000 ditambah dengan 2.000 dikurangin dengan 1.500 dan 10.500 unit itu artinya perusahaan perlu memproduksi 10.500 unit produksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persediaan yang diinginkan. Dan kesimpulan dalam presentasi ini, anggaran produksi merupakan alat penting yang membantu perusahaan dalam merencanakan dan pengelolaan biaya produksi secara efektif. Dengan pemahaman yang baik dengan konsep dan metode penyusunan, perusahaan dapat menghindari pemborosan, memastikan ketersediaan produk, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan terakhir, baik Bu, cukup sekian dari saya untuk presentasi ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan bisa dimaklumkan. Terima kasih Bu.